Halo, masih di Anissa AE Channel di novel Naksir Kamu Gus karya Sinta Holisatunisa. Di part kali ini menceritakan sebuah kenyataan yang benar-benar membuat hati Naira merasa sakit. Kenyataan seperti apa itu? Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Selamat mendengarkan ya. Merana, aku merana. Cinta dibuai, buai dusta. Sengsara aku karena cinta. Cuplikan lagu, mengapa kau beri aku rasa. Arif. 2 hari sudah aku terbaring di tempat tidur karena sakit flu serta demam. Akhirnya hari ini aku kembali melakukan rutinitas seperti biasa. Untuk masalah kemarin tentang pesan yang Marwah di gawe Gusilan, itu sangat membuatku sedih. Pikirinku selalu bercabang-cabang. Semakin hari, semakin membuatku sulit berkonsentrasi dengan pelajaran di madrasah. Sampai-sampai membuatku mendapat hukuman jika tidak fokus dengan pelajaran yang diajarkan. Bahkan hari ini, diriku kembali diserang pusing serta mual. Rasa asam pahit kembali memenuhi rongga mulut. Dengan tergesa, diriku lari terbirit ke kamar mandi, memuntahkan kembali semua isi makanan dari dalam perut. Sungguh menyiksa tubuh. Apalagi 2 hari sebelumnya aku sudah terserang sakit. Selesai dari mencuci wajah di kamar mandi, aku melangkahkan kaki keluar kamar, menghampiri Umi untuk membantunya memasak di dapur. Umi, kok tumben mau masak banyak? Tanyaku karena sempat melihat beberapa barang belanjaan di atas meja. Enggak kok, Nduk, itu buat persiapan lusa. Soalnya mau ada tamu. Aku mengangguk paham. Gusilannya kemana ya Umi? Kok enggak pamitan sama Naira dulu? Tanyaku pada Umi. Mungkin saja Umi tahu Gusilan pergi kemana. Namun Umi masih terlihat diam, enggan menjawab pertanyaan. Zilan ke rumah sakit, Nduk. Akhirnya Umi menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa saat yang lalu, Umi masih diam tanpa alasan. Meski jawabannya sedikit ada kebohongan. Rumah sakit nih, ucapku dan mendapat anggukan dari Umi Maryam. Siapa yang sakit? Tanyaku lagi, membuat wajah Umi seketika menegang. Kenapa? Apa yang berusaha Umi sembunyikan? Tidakkah boleh aku mengetahui semuanya? Itu, Nduk, temannya Zilan sakit, tutur Umi. Naira bantu motong-motong ya, Mi, ucapku sembari memotong beberapa sayuran yang ada. 15 menit diriku membantu Umi memasak. Dan kini saatnya aku kembali mengikuti kajian di madrasah. Tapi sebelum pergi,
aku sempat mampir terlebih dulu ke kamar asrama untuk menemui Ulfa. Pintu terbuka, memperlihatkan Ulfa yang tengah bercermin mempersiapkan diri untuk pergi. Kakiku melangkah ke arahnya, kemudian mendudukkan diri di sisi kasur. "Tadi ngapain di dapur? Kayak sibuk banget gitu?" tanya Ulfa yang terlihat masih merapikan lekukan di sisi kanan dan kiri jilbabnya. "Itu tadi bantu Umi Maria masak." "Kamu kok bisa tahu sih, Fa?" Kedua arisku saling bertaut, merasa bingung dengan Ulfa yang mengetahui jika tadi aku berada di dapur untuk membantu Umi Maryam. "Ya tadi nggak sengaja lewat situ, mau mampir, keburu dipanggil Intan. Ya wes, nggak jadi mampir deh," ucap Ulfa sembari tangannya mengambil kitab di samping nakas tempat tidur miliknya. "Ayo keburu masuk." Aku mengangguk mengiyakan. Pintu kamar asrama pun ditutup olehnya. Kami berjalan dari koridor asrama ke koridor lainnya. Sampai akhirnya kami sudah memasuki halaman madrasah. Pukul 14:30, pelajaran berakhir. Kemudian dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah di masjid. Pelajaran pun kembali berlanjut setelah sholat. Akan tetapi diriku absen untuk pelajaran sore ini. Rasa pusing itu kembali datang, disertai rasa mual bertubi-tubi. Berkali-kali lari terbirit ke kamar mandi hanya untuk memuntahkan isi makanan dari dalam perut. Rasanya benar-benar ingin menyerah untuk kembali berjalan ke arah kasur. Dengan kaki tertatih-tatih, kuputuskan untuk berjalan pelan ke sisi kasur, mendudukkan diri sebentar sebelum merebahkan tubuh. Apa Gus Zilan belum juga pulang? Apa dia tidak merasa bersalah sama sekali denganku karena sudah pergi tanpa pamit terlebih dulu? Ku coba memejamkan kedua mata, sampai akhirnya mataku tak lagi terbuka. Tidak terasa aku tidur selama kurang lebih 3 jam. Dan kemudian kembali terbangun saat azan maghrib dikumandangkan. Benar-benar waktu yang mengejutkan, karena biasanya tidurku hanya berkisar setengah jam saja. Itu pun jika aku benar-benar merasa lelah dengan kegiatan seharian di pesantren. Di luar kembali hujan, tak terdengar suara apapun dari luar. Kemana semua orang? Berjalan ke halaman rumah benar-benar sunyi. Hanya ada beberapa santri yang terlihat di jalanan koridor asrama. Menelisik kembali ke dalam. Suara bising dari arah dapur. Kudekati sumber suara. Di sana hanya ada Mbak Isma, Mbak Ainun, dan dua mbak-mbak dalam lainnya, tanpa adanya Umi di sana. "Mbak Isma," panggilku ke arah kerumunan mbak-mbak dalam yang terlihat sedang makan. "Itu Is, kamu dipanggil sama Naira," ucap teman Mbak Isma yang belum ku ketahui siapa namanya. "Iya," jawab Mbak Isma sembari menghentikan suapan tangannya.
dengan pandangan mengarah ke tempatku. "Sampean ngerti Umi Maryam kemana, Mbak?" tanyaku, sementara mataku tak sengaja melihat kedua alis mata Mbak Isma saling bertaut. "Loh, kamu tak dikasih tahu ya, Rah?" Aku menggeleng, sebab aku benar-benar tidak tahu apapun. Atau bisa dibilang tidak dikasih tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Karena 2 hari sebelumnya aku sakit dan hanya tiduran saja di tempat tidur. Oleh sebab itu, aku sama sekali tidak tahu ada masalah apa di luar. Umi sama Abah nyusul Guzilan ke rumah sakit. Soalnya tadi habis asar, kondisinya Mas Irfan ngedrop, ungkap Mbak Isma tanpa beban apapun. Bahkan terlihat begitu meyakinkan. "Makasih ya Mbak, sudah kasih tahu." "Iya Rah, sama-sama. Kamu kan istrinya Guzilan, ya pasti tak kasih tahu toh. Ya ndak Nun?" Mbak Ainun yang disinggol lengannya oleh Mbak Isma hanya manggut-manggut saja. "Ya wis Mbak, makanya monggo dilanjut lagi, saya permisi dulu," ucapku mengundurkan diri. "Nggih, sami-sami," jawab mbak-mbak dalem dengan serentak. Karena bingung harus berbuat apa, kuputuskan saja untuk kembali ke kamar, mendudukkan diri di sisi ranjang. Tanganku bergerak mencari gawai, hanya butuh 1 detik. Gawai yang kucari kini sudah di tangan. Berselancar di media sosial, penasaran dengan akun Facebook Guzilan. Kuketikkan satu persatu huruf di kolom pencarian. Tanpa menunggu waktu lama, akun dengan nama Zilan pun keluar. Dan itu tidak sedikit, akan tetapi sangat banyak, sampai-sampai aku bingung sendiri dibuatnya. Satu mangkuk besar berisi kuah bakso kini sudah berada di depanku. Setelah sebelumnya diriku mengajak Ulfa pergi keluar untuk mencari pedagang bakso. Entah kenapa, ketika melihat gambar semangkuk kuah bakso di layar gawai milikku, aku jadi menginginkannya. Ya, setelah mengurungkan niat untuk tidak mencari akun Facebook milik Guzilan, kuputuskan untuk berselancar di sebuah grup yang hanya berisikan makanan harian saja. Dan pada akhirnya kutemukan gambar itu. Tanpa waktu lama, semangkuk bakso kini ditandas seketika tanpa sisa. Selesai meneguk air minum, kulangkahkan kaki keluar kamar dengan menenteng mangkuk serta sendok yang sebelumnya selesai kugunakan. Saat hendak menginjak kaki ke ruang tamu dalam, samar-samar aku mendengar suara Abi, Umi, dan Guzilan di sana. Sampai di langkah terakhir, tubuhku rasanya tersentak hebat. 2 mata terbelalak kaget. Nyeri hati bak dihujam belati 1000 kali. Apa ini? Apa aku tak salah dengar? Guzilan hanya menerimaku karena wasiat Abi, dan dia juga ingin menikah lagi. Belum sampai di situ, rasa sakit itu kembali. Jadi, yang diharapkan Guzilan menjadi istri hanya dia, Ning Marwa. Tangisku pecah saat itu juga. Berdiri pun rasanya cukup sulit.
Cuplikan part selanjutnya. Kedua mata Ulfa berbinar. Jangan-jangan kamu hamil, Rah? Perkataan Ulfa sukses membuatku tertegun seketika. 5 kata yang mampu membuatku tersenyum bahagia. Senyumku kembali pudar ketika pikiranku mengingat perkataan Guzilan malam itu.